Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih perang antara Iran dengan Amerika Serikat berlanjut lagi sekarang. Setelah kemarin sempat break karena memanfaatkan momen liburan anak sekolah di Indonesia yang udah selesai. Ya artinya selesai juga lah perdamaian antara Iran dan Amerika. Mereka sekarang kembali dar-der-dor main tembak-tembakan di Selat Hormuz. Ini kabar baik apa kabar buruk sih buat Indonesia guys? Karena kemarin perang ronde pertama aja Indonesia dampaknya luar biasa fatal. Harga minyak dunia naik, harga pupuk naik, jadi krisis di mana-mana, inflasi di mana-mana. So gimana nih guys sekarang? Kita bisa survive gak sih ronde 2 nih perang Hormuz yang terbaru? So kalau lu penasaran gimana sih update terbaru dari Iran ini, lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, kemarin Amerika Serikat sama Iran kembali berperang, kembali saling bom, saling bunuh satu sama lain buat memperebutkan dominasi di Selat Hormuz. Sebetulnya awal mulanya nih ya kita bisa bilang salah Amerika Serikat juga nggak terlalu benar, salah Iran juga enggak. Kenapa? Karena mereka punya interpretasi yang berbeda terkait kesepakatan gencatan senjata yang kemarin. Kalau menurut Iran, kapal masih boleh lalu lintas di Hormuz, tapi harus lewat jalur yang ditentukan oleh Iran. Yaitu jalur apa? Jalur yang mendekat ke Pulau Hormuz. Jadi mereka bisa monitoring. Karena jadi nanti mereka bisa taruh jalur pintu tol di situ. Tapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mereka menginterpretasikan Selat Hormuz dibuka dan kapal-kapal boleh berlayar kembali seperti biasa tanpa mesti lewat jalur Pulau Hormuz. So yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka mengawal kapal-kapal keluar dari Hormuz lewat jalur yang mendekat ke Oman. Jadi ada 2 jalur nih guys. Versi Iran, kapal boleh lewat tapi merapat ke Pulau Hormuz yang ada di Iran. Versi Amerika Serikat, kapal boleh lewat dari mana aja termasuk wilayah kepulauan milik Oman. Nah dari sini kemudian mereka, kok lu melanggar sih kesepakatan kita? Nah mereka kemudian main rudal, bom satu sama lain. Yang dilakukan oleh Iran apa? Ya dia mau menetapkan dominasi dia di sistem Hormuz yang baru. Sistem di mana Selat Hormuz yang bertanggung jawab terhadap hampir 1/4 peredaran oil and gas di dunia ini mulai ditahan-tahan, mulai di stop. Bahkan hari Sabtu kemarin resmi nih Iran melakukan tembakan peringatan. Dia menyerang nih kapal yang melintasi Hormuz tanpa melewati jalur yang ditentukan oleh Iran. Hari Minggu, 1 hari kemudian dia serang lagi kapal yang kedua. Nah ketika diserang ini ternyata kapalnya masih ada hubungan dengan India guys. Dan India kasih kabar ternyata salah satu pelautnya itu hilang gara-gara diserang. Dan hilang di mana ya? Tentu dekat Oman, jalur yang tidak resmi versi Iran. Nah menurut Oman, dari 24 kru kapal India itu 23 orang berhasil diselamatkan. Sisa 1 orang yang masih hilang. Nah sejak saat itu hingga hari ini Qatar sudah memperingati setiap kapal yang lewat di Selat Hormuz, mau dari sisi Qatar maupun sisi yang dekat Iran, harus berhati-hati. Mau kapal pesiar, jet ski, kapal mancing, wajib semuanya berhenti beroperasi. Nah Iran juga baru-baru ini bikin nih salah satu lembaga baru di negaranya, yaitu Otoritas Teluk Persia. Yang tugasnya apa? Mengatur lalu lintas di Selat Hormuz itu. Tapi sekarang sayangnya udah resmi ditutup gara-gara Amerika Serikat mengawal banyak kapal-kapal yang melewati jalur ilegal versi Iran. Nah lucunya guys, setelah Iran bikin pernyataan seperti itu, tidak boleh lagi ada kapal yang melintas, Oman juga bikin pernyataan yang sama. Sementara kita tutup dulu selat kita ini, gak boleh lagi ada yang lewat. Ternyata Amerika Serikat berkata lain, Donald Trump berkata lain, US CENTCOM berkata lain. Jadi berdasarkan tentara Amerika Serikat, Selat Hormuz tetap dibuka. Kalau ada yang mau lewat silakan saja. Ini konyol juga sih. Terus kapal lu kalau kena bom gimana ya, urusan lu dah. Tapi versi Amerika sama versi Iran ternyata bertolak belakang. Versi Iran resmi ditutup, versi Oman mau gak mau ikut kata Iran ditutup juga. Tapi versi Amerika Serikat tetap dibuka. Wah seru nih, berarti ada 2 manajemen nih di Selat Hormuz guys. Nah kita ikut yang mana guys? Ikut katanya Amerika Serikat apa katanya Iran aja ya? Mendingan main aman atau ambil resiko nih. Jangan-jangan memang Amerika Serikat punya kemampuan buat mengawal kapal-kapal ini. Faktanya tidak. Mampus juga tuh kapal India tuh yang percaya oleh pengawalan Amerika Serikat. Ternyata kena rudal juga. Nah gara-gara itulah guys, kemudian Amerika Serikat mau menegaskan mereka memiliki kemampuan buat mengontrol Hormuz. Untuk membuktikan pernyataan mereka bahwa mereka yang berkuasa di Hormuz saat ini. Jangan dengerin kata Iran yang bilang selatnya ditutup. Dengerin kata gua aja lah, kata Amerika Serikat.
saat ini masih dibuka. Untuk membuktikan dominasi itu apa yang dilakukan Amerika Serikat. Begitu ada kapal yang diserang sama Iran, Amerika Serikat langsung menyerang 140 target militer yang ada di Iran di hari Sabtu yang sama. Di hari Minggu kemudian hari dia upgrade. Dia menyerang lebih dari 300 target yang ada di Iran. Nah tentu aja yang namanya Iran ya, negara yang gak gampang ditaklukkan ya. Dapat ratusan serangan dari Amerika Serikat, bukannya makin ciut, makin takut, makin tunduk. Wih, malah sebaliknya guys. Apa yang dilakukan? Mereka melakukan serangan balasan. Iran langsung menyerang pusat komando, pusat radar, pusat drone, gudang-gudang drone-nya Amerika Serikat yang ada di negara sekutu mereka seperti Jordan, dibom langsung. Pusat rudal yang ada di Kuwait dibom langsung sama Iran. Bahkan ya, tangki-tangki bensin yang ada di Oman, hanggar pesawat, pusat bengkel pesawat Amerika Serikat yang ada di Oman dibom juga sama Iran. Gila Iran ini. Dan gak berhenti sampai di situ, mereka juga ngebom pusat maintenance, perbaikan khusus buat pesawat jetnya Amerika Serikat yang ada di Qatar juga dibom sama Iran. Jadi total nih ada 4 negara yang terpaksa main kembang api. Qatar, Jordan, Kuwait, sama Oman guys. Terpaksa keseret-seret nih sama perangnya Iran melawan Amerika Serikat. Makanya gak usah heran kalau makin panas Hormuz ini, gua yakin seyakin-yakinnya. Mau kata Amerika Serikat selatnya dibuka selebar-lebarnya, gua yakin gak ada kapal yang bakal berani lewat. Dan memang logikanya yang namanya manusia, kapten kapal juga masih pengen hidup ya. Ya gua rasa sih mereka bakal lebih ngedengerin katanya si Iran. Kalau selatnya ditutup ya ditutup. Karena memang udah dibuktikan Amerika Serikat tidak sepowerful itu. Buktinya apa? Pangkalan-pangkalan dia hari ini musnah. Menguap semua. Kena serangan rudalnya Iran guys. But anyway, kenapa ini penting buat kita bahas? Karena gue yakin banget ya setelah serangan ini pasti apa? Harga minyak dunia loncat kodok. Naik, dunia makin panas, harga minyak bumi ikut-ikutan panas, mendidih bahkan. Maka yang gak usah heran kalau harga minyak dunia per hari ini detik ini itu udah naik bahkan hampir 5% lebih tinggi guys dibandingkan sebelum pecah perang jilid 2 ini. Nah sebetulnya yang bikin kondisi makin heboh apa? Gara-gara prosesi penguburan kemarin lah. Lu tau lah ya mantan pemimpin tertingginya Iran namanya Ali Khomeini kan kemarin sempat meninggal. Udah lama sih di waktu perang yang pertama di rudal tuh apartemen dia. Meninggal dia sama keluarganya di situ. Dan itu membawa duka yang luar biasa. Dan mereka gak bisa mengubur imam tertinggi mereka karena ya negara dalam kondisi kritis, perang di mana-mana. Barulah kemarin diselenggarakan prosesi penguburan imam tertingginya Iran ini dan ternyata apa lebih dari 10 juta orang lu dikabarkan hadir. Nah, ini membantah narasi-narasi yang dibikin oleh Donald Trump, narasi yang dibikin oleh Amerika Serikat seolah-olah rakyat Iran dizolimin sama pemimpinnya sendiri. Seolah-olah rakyat Iran benci sama pemimpinnya sendiri. Lah faktanya jutaan orang menghadiri prosesi penguburan Ali Khomeini ini guys. Artinya dia pemimpin yang dicintai sama rakyatnya guys. Nah yang seru adalah ketika prosesi. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini merah membara sudah gue share dari tahun lalu dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Nah yang seru adalah ketika prosesi penguburan persemayaman ini ternyata banyak rakyat yang berjalan di situ, jutaan orang. Mereka di sana bukan menyanyiin lagu Halo Halo Bandung, bukan. Mereka di sana nyanyiin lagu apa? Balas dendam. Kita harus balas dendam ke Amerika Serikat. Nah canggih nih orang-orang ini guys. Lagi ngumpul di situ jutaan orang, bisa-bisanya mereka dirudal kalau mau sih Amerika Serikat ya, korbannya langsung banyak. Tapi mereka berani banget di situ dipakai sebagai momen buat ngata-ngatain Amerika Serikat. Jadi ribuan orang yang lagi jalan kampanye itu, berduka cita itu, mereka bersorak-sorai
menuntut pembalasan dendam. Dan ini akhirnya didengarkan oleh pemimpin tertinggi Iran yang selanjutnya, Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dia langsung bikin pernyataan. Dia akan mempersiapkan tindakan balas dendam terhadap kematian ayahnya, pemimpin tertinggi yang sebelumnya. Dan ini adalah pesan publik pertama Ali Khomeini nih, disuarakan sama Ayatollah Khomeini. Karena dia dicurigai lagi terluka guys. Dia sempat dicobain, dia sempat dites mau dibunuh berkali-kali dan lolos, tapi sayangnya katanya cedera parah. Nah ternyata statement publik pertama yang dia nyatakan adalah persiapan balas dendam. Dan menurut siaran televisi Iran, aksi balas dendam ini adalah tuntutan bangsa Iran dan wajib dilaksanakan. Nah dalam konteks negara seperti Iran ini guys, yang jalur komunikasinya seringkali tidak jelas dan absurd, banyak orang mengandalkan TV guys buat tahu apa sih kehendak pemimpin tertinggi. Nah ini juga jalur komunikasi yang dipakai IRGC guys. Jadi tentaranya Iran, ya mereka juga bisa menginterpretasikan versi dia sendiri apa sih yang diinginkan oleh pemimpin tertinggi. Nah dari sini makin jelas yang diinginkan oleh pemimpin tertinggi bisa jadi bukan shake hand sama Donald Trump, no, tapi balas dendam. Karena ternyata faktanya banyak rakyat Iran yang tidak terima dengan kematian Ayatollah Ali Khomeini ketika dia dibunuh oleh serangan rudalnya Amerika Serikat dan Israel di tanggal 28 Februari lalu guys. Dan mau gak mau mereka bersumpah guys di TV guys. Mereka bersumpah bakal membalas kematian pemimpin mereka yang menurut mereka mati syahid. Dan di bagian akhir pernyataannya Khomeini, dia bilang ya, meskipun kita ada di sana atau tidak ada di sana, misi ini harus dilaksanakan, misi balas dendam ini. Dan menurut dia, semua orang dari seluruh dunia harus mengambil bagian dalam misi suci ini. Gila, luar biasa guys, dia udah bawa misi suci loh terkait tindakan balas dendam ini. Hebat. Dan dari sini lu bisa lihat ini pesan dia bukan untuk cuma rakyat Iran, tapi untuk rakyat di seluruh dunia. Free person dia bilang, free person of the world. Kalau lu masih ada panggilan jiwa melakukan kebenaran kali maksud dia, lu harus melaksanakan misi suci ini. Buset, ini kode apa ini? Lu bayangkan guys, ini kode keras nih kayaknya dari pemimpin tertinggi yang ada di Iran. Nah, kenapa ini jadi fantastis guys buat perkembangan dunia dan termasuk Indonesia? Lu harus paham dengan perkembangan terkini. Karena begitu Ayatollah Mojtaba Khomeini, pemimpin Iran yang terbaru, membuat pernyataan di stasiun TV itu, yang kelojotan kena serangan jantung, bukan rakyat Iran guys, bukan juga Israel. Ternyata yang langsung berkomentar adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang langsung terpanggil nih. Terpanggil apa? Buat main jempol, main sosmed. Dia langsung tulis 1.000 rudal sudah terkunci, sudah diarahkan, sudah terisi dan siap meluncur ke negara Iran. Kalau negara Iran mengambil tindakan serangan sesuai dengan ancaman mereka. Jadi kalau Iran betul-betul mencoba menyerang Presiden Amerika Serikat, yaitu dalam kasus ini, in this case kata Donald Trump adalah me, artinya lu harus siap. Amerika Serikat bakal melakukan tindakan pembalasan. Karena militer Amerika Serikat sudah ready, mau dan mampu selama 1 tahun ke depan dan bisa diperpanjang, militer Amerika Serikat sanggup menyelesaikan misinya untuk menghancurkan seluruh wilayah Iran. Gila ini Donald Trump ini, gila bener. Jadi dia bilang pokoknya kalau lu bener-bener ngetes gue nih, betul-betul nyerang gue, lu siap-siap aja, ribuan rudal kita siap nyerang lu, tentara Amerika Serikat siap berkorban bagi Donald Trump. Artinya apa? Dia udah siap-siap buat serangan darat guys. Nah buat teman-teman yang waras, kalau lu lihat bagian penutupannya Donald Trump itu, ada yang agak aneh juga nih dalam ketikannya Donald Trump. Kok dia mendadak jadi religius ya kalau lu baca itu. Entahlah, mungkin dia mau bikin marah kaum-kaum yang fanatik di Iran. Tapi satu yang penting menurut gua adalah Donald Trump melakukan kesalahan fatal. Karena di sini dia memberikan akses dibukanya Perang Dunia III. Dengan catatan apa? Kalau Donald Trump dibunuh atau kalau Donald Trump dihilangkan dari dunia ini, ataupun kalau ada upaya percobaan. Percobaan apa? Penghilangan Donald Trump. Maka siap-siap gerbang neraka bakal dibuka sama Donald Trump. Ini menurut gue hal yang sangat bodoh. Kok bisa-bisanya orang nomor 1 di Amerika Serikat terpancing dengan hal ini? Kenapa? Karena ini justru memotivasi guys. Ini memberikan insentif besar bagi Israel. Buat apa? Buat bikin Operation False Flag. Bukan Iran gue yakin yang mencoba menghilangkan Donald Trump dari planet bumi. Gara-gara postingannya Donald Trump ini yang udah berjanji bakal menghabisi Iran, which is cita-citanya Israel. Ini justru gara-gara postingan ini, kalau gue jadi negara Israel sih, wah ini ada ekstra penyemangat nih
Ini motivasi besar nih buat mereka melakukan operasi false flag, percobaan pembunuhan yang nanti akan disetting seolah-olah dibikin oleh Iran. Menurut gua Donald Trump melakukan kesalahan fatal di sini, guys. Nah, lu bisa melihat dunia akan menjadi semakin seru nih karena bentar lagi Amerika Serikat ada pemilu dan Donald Trump wajib memenangkan pemilu itu supaya Partai Republik bisa kembali berkuasa. Jadi di sini akan ada kesamaan visi dan misi. Buat apa? Sama-sama menghilangkan Iran, sama-sama memulai perang baru supaya rakyat Amerika Serikat bisa hidup dalam ketakutan. Dan kalau mau merdeka dari ketakutan, merdeka dari teror, ya kita harus bersatu, berperang melawan teror itu. Melawan siapa? Iran. So teman-teman bakal lihat ya, pasti dalam jangka waktu dekat akan terjadi peristiwa yang luar biasa nih terkait dengan apa Amerika Serikat akan dijebak, dipancing buat nurunin pasukannya di sana. Ini bakal jadi kenyataan apa enggak, guys? Kalau menurut lu ini kabar baik atau kabar buruk ya buat Indonesia? Karena satu hal yang udah pasti lah, harga minyak dunia pasti akan semakin tinggi. Dan ujung-ujungnya apa ya? Lu harus siap, rupiah bakal semakin melemah. Lu udah siap apa belum? Dan harga barang-barang kalau kita nggak segera lakukan mitigasi, termasuk jalanin program B50 and then S10, ya siap-siap aja Indonesia kembali menjadi budak petrodolar. Nah menurut teman-teman sendiri gimana? Menurut lu ini kabar baik atau kabar buruk sih bagi perkembangan ekonomi di dunia ini, guys? Menurut lu masih ada peluang gak sih mereka berdamai? Atau jangan-jangan sudah tertutup nih pintu damai? Karena ini udah statement resmi dari pemimpin tertinggi Khomeini yang ada di Iran. Yang gak mungkin dia tarik kembali dong. Dia udah bikin pernyataan, harus ada darah dibalas dengan darah. Harus dibayar nih harganya nih. Menurut lu masih terbuka gak sih pintu damai? Atau memang artinya udah resmi ya kita semua harus siap menyambut perang dunia 3? Sharing dong pandangan kalian gimana? Dan dampaknya apa, guys? Kalau betul-betul terjadi perang frontal, betul-betul Amerika Serikat nurunin pasukannya ke Iran, dampaknya apa ya bagi Indonesia? Masih ada gak sih saham yang diuntungkan? Atau jangan-jangan semuanya bakal rugi, bakal crash makin dalam lagi nih IHSG? Udah siap belum perekonomian Indonesia? Lu setuju gak dengan pernyataan Benix bahwa bentar lagi akan ada prosesi false flag untuk apa? Ngetes ada berapa nyawanya Donald Trump, guys. Sepakat gak lu dengan analisis Benix? Atau lu ada analisis sendiri mengenai perkembangan di Timur Tengah? Segera share pandangan kalian dong di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa segera like video Benix and share video kita sebanyak-banyaknya ke teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.